Halo Antoni, kita akhirnya ketemu nih. Boleh kenalin diri dulu nggak sebelum sharing sama kita semua? Oke, boleh, boleh, Jess. Halo, halo. Nama aku Anthony. Aku sekarang um, bekerja di suatu perusahaan swasta. Oke, nah hari ini aku ngajak Anthony Zoom ini untuk sharing buat teman-teman yang lain pengalaman tentang klaim asuransinya. Mungkin bisa share sedikit tentang kejadian yang dialamin sama Anthony belakangan ini ada apa? Oke, jadi kemarin tuh baru-baru ini, kayak sekitar 1-2 minggu yang lalu, aku baru keluar dari rumah sakit itu karena operasi usus buntu. Itu benar-benar nggak ketebak awalnya cuman kram perut doang kiranya. Terus tahu-tahu usus buntu dirawat, usus buntunya pecah, terus operasi gede jadi terus akhirnya pemulihan dan akhirnya keluar gitu sih jatuhnya. Itu lumayan melelahkan ya selama prosesnya sebenarnya. Oh gitu. Satu dua Iya. minggu ini, tapi sekarang kondisinya gimana? Udah fully healed sih puji Tuhan. Jadi udah bisa beraktivitas, cuman masih belum boleh olahraga berat dulu. Itu kalau misalkan aku nggak pakai asuransi bayar sendiri sih tekor sih itu tabungan hilang semua kayaknya. Aduh, itu total bill-nya berapa Lumayan. tuh kemarin? Kemarin tuh berapa ya? About 180 juta ya kalau nggak salah ya buat total-totalnya. Itu Wah, lumayan sih. Lumayan banget buat khusus buntu doang. oh gitu. Termasuk di Iya, rumah sakit yang well known lah ya, maksudnya rumah sakit gede. iya. Rumah sakitnya sih lumayan ternama sih menurutku juga yang secara servis bagus. Ya Oh, cuman kemarin ini ya untungnya ada asuransi. Tapi tadi itu sempat mikir kan pakai asuransi kantor atau enggak. Soalnya awal-awalnya kan nggak tentu. mhm. Tapi waktu udah rawat inap, ini nggak bisa asuransi kantor sih, harus pakai asuransi pribadi. Dan kebetulan udah punya juga. Oh, oke. Hmm, Konsiderasinya apa? Kok biasanya kan soalnya gini ya, stereotype pada umumnya itu biasanya kalau udah karyawan pasti dia akan bilang, oh saya udah punya asuransi kantor kok udah cukup gitu. Nah, untuk Anthony sendiri hmm, tuh concernnya apa sih kok bisa akhirnya memutuskan untuk ya udah saya punya asuransi pribadi juga deh gitu. hmm. Asuransi kantor itu sebenarnya limitnya sangat kecil, tapi Mhm. dia beneficial buat outpatient Mhm. sebenarnya. Jadi kalau misalkan udah sampai harus rawat inap kayak kasusku itu nggak akan bisa ke cover dan kenyamanan itu terbatas di level tertentu doang. Misalkan kalau asuransi kantor cuma bisa kelas 2 atau kelas 1 ya yang sekamar tuh masih rame-rame, nggak bisa private. Dan I think kalau misalkan kita butuh privacy itu harus punya asuransi pribadi sih. Selama kemarin 2 minggu yang lalu ini udah ngalamin, ya ampun, kita semua nggak pengen, cuma unexpected Hmm, itu terjadi gitu ya. Tapi hmm, saya mau nanya nih, pengalamannya untuk klaim asuransi asuransi Manulife ya, yang hmm, dipakai asuransi kesehatan Manulife murni gitu ya. Nah itu hmm. pengalamannya selama dari masuk sampai discharge, sama ada perawatan lanjutan ya, kayak check up gitu ya. Ada betul. Itu pengalamannya gimana pakai asuransinya? Kemarin ini cukup oke sih. Jadi aku bisa lihat kalau dari rumah sakit sama dari asuransi itu udah fight juga supaya bisa kasih service terbaik. Dan selama di sana benar oke sih menurutku karena bisa dibilang aku fully covered dan itu eases me banget. Dan proses dari approval asuransi juga masih manageable lah ya, cukup I think waktunya. Dan setelah itu keluar-keluar nggak perlu bayar sepeser pun. Terus waktu check up juga semuanya cashless. Jadinya cukup fair sih. Nah, Menurutku enak Tuhan sih. ya, Hmm, apa? Wah, pengalamannya luar biasa sih. Dengan Anthony yang masih muda sudah bisa sadar asuransi, padahal udah punya asuransi kantor gitu ya. Itu luar biasa banget sih pengalaman buat kita semua. Thank you banget nih sharingnya. Kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman yang dengerin testimoni kamu? oke. Menurutku asuransi itu must have. Asuransi itu bukan sesuatu yang kita menyumpahkan diri sendiri atau apapun. Tapi asuransi itu benar-benar proteksi. Karena um, bad things itu bisa happen tiba-tiba aja. Dan nggak selamanya kita selalu siap. Bahkan kayak contoh kasusku kemarin, aku nggak nyangka nominal buat khusus buntu itu bisa sebesar itu. Ya mungkin kalau misalkan uangnya sudah tidak terbatas ya nggak masalah. Tapi menurutku
would be better kalau misalkan ada yang bisa cover itu sih Ya, dan nggak supaya makanin tabungan lah ya. betul Bayangin aja betul. udah nabung sekian lama terus tiba-tiba sakit terus harus Iya ngeluarin. benar. Gue Dan rasanya nyesek. tiba-tiba habis lumayan kan. Wah, luar biasa nih. Thank you banget ya Anthony buat testimoninya. Mhm. Sama-sama Jess. Bye. Bye.